Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Dalam rangka ulang tahun GKP BMDC Pangkal Pinang yang ke-21 pada bulan Oktober, kita akan mengadakan bansos pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sembako, silakan menghubungi Bapak Roy Halawa. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Roy Halawa. Pertemuan kaum pria VMM akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah profesi muda akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas pemuridan hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, silakan mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik, Allah yang teramat baik di dalam hidup kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya kekal selamanya. Yesus, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian yang terbaik bagimu. Yuk sama-sama serukan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, betapa baik Engkau Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesusku, sungguh kasih-Mu besar atas hidup kami. Oh. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Yesus, Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dan benar. Sama-sama serukan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, Kau yang selalu bersama kami Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami mau hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, mari kita bersuka bagi Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari memujinya, menari memuji kebesaran-Mu. Sebab Dia Allah yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku.
Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau selalu bersama kami Tuhan, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Inilah hidup kami, hidupku milikku. Come on. Allah yang setia dan benar, sungguh tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Pernah tinggalkan, Kau bersamaku. selalu bersama. Hey. Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Berikan lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan sungguh kami percaya bahwa setiap janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, hanya Engkau saja yang kami percaya Tuhan. Yesus, besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan Tuhan, Nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, kami percaya, sebab janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau
segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. oh Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami tak takut lagi Tuhan. Takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya janji-Mu ajaib. Kau ukir Tuhan dalam kehidupanku. Inilah kami mau berserah bagi-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu Ku percaya. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa setiap yang Kau firmankan pasti Kau berikan atas hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya pasti Kau berikan atas hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang benar, dan kami percaya, dan kami kagumi kasih-Mu besar di dalam hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya. Kami kan menyembah-Mu Tuhan selamanya. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu, persembahan yang harum dalam hidup kami. Yesus, haleluya. Tuhan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan, Kau ditinggikan. Sebab Kau Raja kami, yang kami percaya, yang kami andalkan di dalam hidup kami. Yesus, Kau dimuliakan. Tuhan, besar Engkau, besarlah kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, haleluya.
ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya hari-hari ini kita terus mengalami kemurahan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan di sepanjang bulan September ini kita masih berbicara tentang tema Aku Tidak Akan Mengecewakanmu. Dan di minggu ketiga ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Allah, Aku Penjagamu Tak Pernah Terlelap. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya, Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, nama Alan Pinkerton menjadi terkenal pada tahun 1800-an karena memecahkan misteri perampokan kereta api dan menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Abraham Lincoln yang sedang dalam perjalanan untuk dilantik sebagai presiden ke-16 Amerika Serikat. Berkat kesuksesan dan ketenarannya, Alan Pinkerton mendirikan biro detektif pertama di Amerika Serikat, yaitu Badan Detektif Nasional Pinkerton. Biro detektif ini memiliki slogan, "Kami tak pernah tidur." Kehadiran Alan Pinkerton bersama rekan-rekannya dalam biro detektif seakan memberi sebuah sinyal kepada para pelaku kejahatan bahwa mereka selalu mengawasi dan siap membawa pelaku kejahatan ke dalam penjara. Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, Alan Pinkerton mungkin memiliki mata detektif. Tetapi setiap kita orang percaya memiliki pribadi yang benar-benar mempunyai mata yang tak pernah tertidur, yang selalu mengawasi dan memberikan perlindungan di dalam hidup kita, yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah yang membuat kita merasakan ketenangan dan keamanan selama kita hidup di dunia ini. Hal tersebut dinyatakan oleh janji firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 4 dan 5 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, jika demikian, saat semua pertolongan dunia tidak bisa diandalkan, maka Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Sekali lagi, saat semua pertolongan dunia tidak bisa diandalkan, maka Tuhan satu-satunya sumber pertolongan.
Sebagaimana ditulis dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada masa perjanjian lama, orang-orang Israel dari berbagai tempat akan melakukan ziarah ke Yerusalem 3 kali dalam setahun untuk menyembah Tuhan pada hari-hari besar tertentu. Ini merupakan perintah Tuhan yang dicatat dalam Keluaran 23 ayat 14. Dikatakan di sana, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari-hari besar tersebut adalah pertama, Hari Raya Paskah untuk memperingati keluarnya Israel dari tanah Mesir. Yang kedua, Hari Raya Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Paskah dirayakan sebagai hari penuaian dan ucapan syukur kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun untuk memperingati pengembaraan bangsa Israel selama berada di padang gurun. Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, di sepanjang perjalanan itu tentu ada banyak bahaya, kekurangan air, tersesat, bisa jatuh ke jurang, bertemu dengan binatang buas, atau mengalami perampokan di tengah jalan. Karena itu Mazmur 121 ini dinyanyikan untuk memberikan penguatan kepada para peziarah tersebut. Pemahaman bahwa pertolongan datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, memberi kekuatan yang sangat besar bagi seluruh peziarah. Walaupun berbagai mara bahaya bisa ditemui sepanjang perjalanan mereka, namun jika mereka bersandar pada Tuhan, maka apa yang perlu ditakutkan? Keyakinan orang-orang Israel tersebut sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam surat Roma 8 ayat 31b dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, dengan menyanyikan Mazmur ini, para peziarah diingatkan akan pengembaraan nenek moyang mereka di padang gurun. Israel merupakan bangsa yang sangat kecil. Mereka juga tidak terbiasa berperang dan hidup di padang gurun. Mental mereka menjadi rusak karena selama 400 tahun lebih diperbudak di tanah Mesir. Tetapi perjalanan mereka berhasil dan mengalahkan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Kita tentu ingat bagaimana ajaibnya peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebagaimana ditulis dalam Keluaran 17 ayat 11 dikatakan di sana, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak, Ibu, dan saudara, semua ini membuktikan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan. Bukan kekuatan mereka sendiri ataupun kekuatan duniawi lainnya yang tidak bisa diandalkan. Bapak dan saudara, sebuah taksi di Amerika Serikat menjemput seorang bapak tua di sebuah tempat perbelanjaan untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Sopir taksi itu seorang anak laki-laki yang masih muda. Di tengah situasi musim dingin yang tiba-tiba mesin mobil yang dikendarai mogok dan tidak bisa dihidupkan kembali. Sopir mencoba melakukan usaha agar mesin mobil bisa hidup kembali. Setelah bolak-balik melihat di kap mobil bagian depan, alhasil tidak membuahkan tanda-tanda mesin mobil bisa hidup kembali. Setelah berapa lama kemudian, bapak tua itu turun dari mobil dan meminta sebuah kain lap kepada sopir itu. Setelahnya bapak tua menyuruh sopir menghidupkan mesin mobil dan benar saja mobil tersebut hidup kembali. Sopir sangat senang dan bertanya kepada bapak tua itu, apakah bapak tua seorang montir atau teknisi mesin? Bapak tua itu dengan santai mengatakan, saya bukan seorang montir dan juga bukan seorang teknisi mesin. Perkenalkan, nama saya adalah Asar Gabrielson yang membuat mobil Volvo yang kamu kendarai ini. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara, mobil itu adalah yang dibuat oleh Asar Gabrielson yang menjadi penumpang dari sopir taksi itu. Pertanyaan bagi kita hari ini, saat kita sedang mengalami keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, kondisi kesehatan kita menurun, pendapatan finansial kita mulai tidak bisa diandalkan, relasi kita dengan orang lain menjadi rusak, kita mulai khawatir, stres akan semua jalan tertutup, tidak ada promosi jabatan, untuk mengambil sikap bertahan saja kita tidak mampu. Kita mulai menyerah, memilih apatis terhadap situasi yang terjadi, menyalahkan keadaan, bahkan memandang kepada Tuhan pun dia terasa sangat jauh. Terus kepada siapa kita berharap dan meminta pertolongan? Sebagai orang percaya, jangan sampai iman percaya kita digoncangkan oleh apapun persoalan yang sedang kita alami.
Tetap arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sumber pertolongan yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan jaminan bagi kita. Dikatakan tak sehelai rambut pun bisa jatuh ke tanah tanpa Allah mengizinkannya. Maka dengan demikian kita harus percaya bahwa sumber pertolongan yang sejati hanya tersedia di dalam Tuhan yang sanggup dan mampu memberikan solusi atas setiap pergumulan hidup kita. Hal yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, saat semua pertolongan dunia tidak bisa diandalkan, maka Tuhan aktif menjaga kita umatnya. Sekali lagi, saat semua pertolongan dunia tidak bisa diandalkan, maka Tuhan aktif menjaga kita umatnya. Sebagaimana ditulis dalam Mazmur 121 ayat 3 dan 5 dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu dan Saudara, kata penjaga dalam Alkitab diterjemahkan lebih tepatnya adalah Dia yang menjagamu, yaitu memakai kata kerja aktif. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu secara aktif menjaga kita. Bahkan di tengah-tengah keadaan kita sedang berpikir bahwa Tuhan itu diam saja, maka sesungguhnya Dia sedang diam-diam aktif bekerja untuk kebaikan kita umatnya. Lebih jauh, kata penjaga berasal dari kata Ibrani yaitu samar, digunakan 6 kali di sepanjang nyanyian Mazmur 121 ini. Samar berarti menjaga, mengawasi, mengamati, menunggu, merawat, memelihara, menyelamatkan, dan melindungi. Kata kerja ini adalah sebuah penekanan bagi kita bahwa setiap aspek terkecil dalam hidup kita tak pernah sedetik pun luput dari penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Perlindungannya berlangsung terus-menerus, selalu dan sampai selamanya. Entah itu panasnya terik matahari atau dinginnya malam, musim kering ataupun musim hujan. Di segala kondisi itu, totalitas perlindungan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita. Tantangan persoalan yang silih berganti, melemahkan dan menjauhkan kita dari pengharapan kepada Tuhan, akan selalu ada dan mewarnai perjalanan hidup kita. Namun itu tidak membatalkan janji Tuhan untuk tetap melindungi kita dari segala yang jahat. Ketahuilah bahwa penjagaan Tuhan di tengah-tengah masa sulit itu bisa berbentuk damai sejahtera di tengah kekacauan yang kita hadapi. Ada kebijaksanaan di tengah kebingungan yang sedang kita alami. Ada sukacita di tengah-tengah duka. Ada kepastian di tengah keraguan. Ada keyakinan di tengah badai yang sedang hadir dalam hidup kita. Apapun yang sedang Anda dan saya hadapi hari ini, Tuhan adalah penjaga di dalam hidup kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, saat semua pertolongan dunia tidak bisa diandalkan, maka Tuhan menjaga kita sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saat semua pertolongan dunia tidak bisa diandalkan, maka Tuhan menjaga kita sampai selama-lamanya. Sebagaimana ditulis dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga kita yang percaya kepadanya bukan hanya hari ini saja, tetapi juga masa depan, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan Tuhan menjaga keluar masukmu, artinya sejak kita lahir di dunia ini sampai kita dipanggil meninggalkan dunia ini, Tuhan setia menjaga kehidupan kita. Sebagaimana ditulis dalam Matius 28:20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang mati dan bangkit, Ia berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman, yaitu melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam hati kita yang percaya kepadanya. Dan di tengah kehidupan kita yang penuh dengan bahaya, maka kita perlu ingat bahwa ada tangan yang kuat yang memegang kita selama-lamanya, yaitu tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi masalah kita, janganlah pernah menyerah, sebab Tuhan tidak pernah menyerah dan tidak pernah melepaskan kita untuk menghadapi hidup ini sendirian. Tetapi Dia menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang mengingatkan kami kembali bahwa ketika pertolongan dunia ini tidak memberikan solusi dalam pergumulan hidup kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi pertolongan kami.
Engkau menjadi solusi di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Engkau tolong setiap kami umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, di dalam usaha, relasi kami dengan orang lain. Kami percaya Tuhan sumber pertolongan yang sejati, dan biarlah kami terus menghadapkan hidup kami, mengharapkan Engkau berkarya, bekerja atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu. Di dalam segala apapun yang engkau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin.